Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Julia Sari. Saya adalah mahasiswa semester 3 Diploma 3 Perpajakan dari Institut Siami Vokasi Mardani, Jakarta Pusat. Di kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk menerangkan tentang perhitungan persediaan. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, terkhusus untuk mata kuliah PPH Badan, untuk menjelaskan materi tersebut, yaitu perhitungan persediaan. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang apa itu persediaan, lalu di sini saya akan menerangkan tentang penilaian persediaan, dan juga akan menjelaskan tentang perhitungannya seperti apa, metodenya seperti apa saja, dan tentunya dengan pasal-pasal yang telah diatur di Undang-Undang Perpajakan. Nah, seperti berikut. 1. Pengertian persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan adalah suatu jenis aktiva atau barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan dijual kembali atau akan dikonsumsi dalam operasi normal suatu perusahaan. Kira-kira seperti itu artinya persediaan yang dimaksud dengan persediaan. Nah, selanjutnya, nomor 2 ada penilaian persediaan. Nah, berdasarkan pasal 10 ayat 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, mengatur bahwa penilaian persediaan barang hanya boleh menggunakan harga perolehan. Sedangkan penilaian pemakaian persediaan barang untuk penghitungan harga pokok hanya boleh dilakukan dengan cara atau metode pencatatan persediaan. Nah, seperti apa nih metode pencatatan persediaannya? Ini selanjutnya. Nomor 3, metode penilaian persediaan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 6, metode persediaan yang diperkenalkan dalam perpajakan hanya dua, yaitu metode rata-rata average dan metode FIFO first in first out. Nah, beda dengan akuntansi ya. Jika akuntansi itu metodenya ada tiga, metode FIFO, LIFO, dan juga average. Sedangkan di pajak ini hanya diperkenalkan ada dua, yaitu metode average dan FIFO, seperti itu. Lalu seperti apa nih metode average? Nah, metode harga pokok rata-rata atau average adalah suatu metode penilaian persediaan yang didasari atas harga rata-rata dalam periode yang bersangkutan. Nah, besar kecilnya penilai persediaan yang masih ada dan harga pokok barang yang dijual dipengaruhi oleh metode. Metode apa yang dipakai dalam metode rata-rata? Nah, nomor 1 itu ada sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Nomor 2, sistem perpetual atau metode rata-rata bergerak. Itu adalah pengertian dari metode rata-rata average, dan juga di dalam metode rata-rata average itu ada dua metode lagi. Dua sistem maksud saya, maaf. Dua sistem yaitu sistem fisik yang dibagi menjadi metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Dan yang kedua ini sistem perpetual yaitu metode rata-rata bergerak. Nah, selanjutnya metode first in first out atau FIFO yaitu metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Nah, ini tuh maksudnya artinya masuk pertama, keluar pertama, seperti itulah intinya ya. Lalu, pada umumnya, perusahaan menggunakan metode ini, sebab metode ini perhitungannya sangat sederhana, baik sistem fisik maupun sistem perpetual, akan menghasilkan penilaian persediaan yang sama. Nah, kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya tentunya. Nah, yang secara finansial menjadi pertimbangan bagi wajib pajak mana nih yang akan dipilih gitu. Pertimbangan secara fiskal dari pemakaian metode perhitungan persediaan ini sama dengan pertimbangan secara finansial. Wajib pajak tentu akan memilih untuk memakai metode yang menghasilkan PPh terutang yang lebih rendah. Nggak mungkin dong mau PPh terutangnya tinggi kan, pasti nyarinya yang terendah, seperti itu. Itu kira-kiranya di dalam perpajakan itu ada dua metode, yaitu metode average. Nah, beserta artinya tadi udah saya jelaskan, maksudnya seperti apa metode average. Nah, ini yang kedua metode first in first out, yaitu FIFO. Udah saya jelaskan maksudnya seperti apa. Sekarang kita ke perhitungannya, ke contoh perhitungannya. Nah, seperti ini misal, saya membuat soal. Ada persediaan awal 10 unit, harga perolehannya Rp100. Pembelian 20 unit,
seharga Rp200. Nah, pembelian 2 ada 30 unit, harga perolehannya Rp300. Penjualan barang 50 unit. Nah, gimana nih kalau kita menggunakan metode rata-rata atau average? Bisa kita lihat di sini, harga rata-rata per unit Rp14.000 dibagi 60, sama dengan Rp233. Kenapa nih bisa jadi 14.000? Di sini 10 unit dikali 100, 20 unit dikali 200, 30 unit dikali Rp300. Di sini unitnya dikali harga perolehan. Lalu dijumlahkan, hasilnya itu 14.000 dibagi 60. Kenapa bisa 60? Ini unitnya dihitung semua ya. Tuh, ada 30 unit. Nah, sama dengan segini. Lalu harga untuk penjualan 50 unitnya berapa nih? Di sini, 50 dikali harga yang udah dihasilkan ini tadi, metode rata-ratanya ini. Nah, dihasilkan jumlahnya, hasilnya Rp11.666. Seperti itu. Itu untuk metode rata-rata atau average. Nah, gimana untuk metode FIFO? Bisa kita lihat di sini ya. Untuk penjualan 50 unit, jika menggunakan metode FIFO, ini berbeda dengan average. Ini 10 unit dikali 100, 20 unit dikali Rp200, nih bisa dilihat di sini ya, ini sama. Lalu 20 unit dikali Rp300. Kenapa kok bisa 20 unit? Nah, di sini kan kita mengambil kekurangannya. Kalau penjualan 50, di sini ada 10, 20, jadi 30. Kekurangannya berapa? 20, diambillah dari yang 30 unit ini. Nah, diambil 20. Sebenarnya nggak usah diikutin, karena penjualannya cuma 50 unit. Jadi, jadilah seperti ini. Dikalikan hasilnya masing-masing ini, lalu dijumlahkan semua. Nah, hasilnya ini Rp11.000. Kira-kira seperti itu metode average dan metode FIFO yang saya ketahui. Nah, selanjutnya, sesuai pasal 28 UU nomor 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok penjualan, maka untuk tahun-tahun selanjutnya harus digunakan cara yang sama. Penggantian metode tidak boleh dilakukan oleh wajib pajak kecuali jika mendapat persetujuan oleh Dirjen Pajak. Seperti itu yang tertera di dalam undang-undang ya. Semuanya kalau pajak itu udah ada undang-undangnya masing-masing, jadi nggak boleh sembarangan. Jelas perhitungan persediaan ini mungkin hampir sama akuntansi ya, karena ini yang saya jelaskan tentang perpajakan. Mungkin agak sama akuntansi, tapi sebenarnya kalau perpajakan diatur oleh undang-undang, sedangkan akuntansi itu diatur oleh PSAK. Seperti itu. Itu yang saya ketahui tentang perhitungan persediaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.